Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita kehadirat Allah. Subuh ini kita mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat keimanan dan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sehingga dengan demikian kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita setiap pekan kelima, yaitu yang berkaitan dengan kesehatan dan pengobatan. Pada kesempatan ini kita akan menggali sedikit tentang fikih kesehatan, yaitu tentang hukum berobat. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan tiga keadaan kepada kita sebagai hamba. Idza an'amahullah syakar, wa idza batalahu sabar, wa idza aznaba istaghfar. Hamba itu hanya ada tiga kemungkinan dalam dirinya, dalam hidupnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, dia bersyukur. Ketika Allah memujinya, dia bersabar. Dan ketika dia melakukan dosa, dia istighfar, mengampun kepada Allah. Salah satu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia, khususnya kepada kita orang-orang yang beriman, adalah ditimpakannya penyakit atau gangguan. Maka syariat memberikan kepada kita kebolehan untuk berikhtiar. Ikhtiar artinya usaha, upaya untuk mengatasi gangguan atau penyakit yang Allah berikan kepada kita. Hanya saja terkadang dalam perjalanan kita mencari usaha atau upaya untuk sehat itu, kadang kita tidak paham mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Maka oleh karena itu, secara garis besar, cara atau benda yang kita gunakan untuk sehat itu atau dalam upaya berobat ada tiga hukumnya. Ya. Yang pertama mubah, boleh. Yang kedua haram. Yang ketiga
mengandung syubhat. Pada satu sisi kelihatan halal, tapi ketika kita telusuri banyak haram. Itulah tiga kemungkinan hukum dalam berobat. Ya. Yang pertama, kita berobat dengan hal yang mubah. Apa arti mubah? Dalam ilmu usul fikih disebutkan mubah itu adalah ma khayyara syari'ul mukallafa baina fi'lihi wa tarki. Sesuatu yang menjadi pilihan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukallaf. Mukallaf itu adalah orang Islam baligh, berakal. Sesuatu yang Allah berikan sebagai pilihan kepada seorang mukallaf, pilihannya boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Itulah mubah. Jadi mubah itu sering disebutkan sebagai hukum asal. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal pada segala sesuatu adalah boleh. Perbuatan boleh ini atau mubah ini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, al-mubahu ma la yumdahu ala fi'lihi wa la ala tarkihi. Perbuatan mubah itu baik dilakukan atau ditinggalkan, itu tidak ada istimewanya, biasa-biasanya. Melakukan dan meninggalkannya tidak ada pahala dan dosa. Itulah perbuatan mubah. Ya, seperti kita lah, minum, makan, tidur, ya, punya handphone, itu semua mubah. Hanya saja hukum mubah ini dia bisa berubah, bisa menjadi sunnat, bisa menjadi haram, bahkan bisa menjadi wajib. Misalnya makan mubah hukum asalnya. Tapi kalau makan berlebih-lebihan bisa menjadi haram. Mancing misalnya kan, ada yang hobi mancing ini kan banyak. Ya Pak, mancing masih mancing ikan di kolam kan banyak itu orang yang sampai dia dari pagi sampai sore asik dia mancing. Hukum asalnya kan mubah. Tapi kalau sudah melalaikan kewajiban sampai meninggalkan sholat, itu haram hukumnya. Jadi itu mubah. Jadi perbuatan mubah ini kalau dalam ilmu usul fikih ada indikatornya. Pertama, jika perbuatan itu disebutkan dalam nas tidak berakibat kepada dosa. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 235 disebutkan wala junaha 'alaikum fima 'aradtum bihi min khitbatin nisa. Tidak ada dosa bagimu meminang perempuan itu dengan sindiran. Ya, meminang perempuan itu ada sifatnya sharih, ada sindiran. Sharih itu terang-terangan. Kalau sindiran itu ya dia mungkin sering memberikan hadiah. Dia nggak mau menyebutkan dia mau meminang, tapi dia sering memberikan harapan. Nah, jadi wala junaha, tidak ada dosa, itu berarti mubah. Kemudian jika perintah dalam nas itu
memiliki indikasi pembolehan, seperti misalnya dalam ayat fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh, apabila salat sudah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi. Artinya selesai sholat fantashiru, bubar, langsung berpencar-pencar kemana-mana, bertebaran. Nah ini kan fantashiru ini fil amar, perintah. Tapi perintah di sini tidak wajib. Maka perbuatan ini ya disebut mubah. Jadi boleh kita langsung cabut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cabut. Boleh juga berdoa, berzikir, berduduk, boleh. Karena fantasyir itu bukan wajib, ya, hanya boleh saja. Kalau ada urusan penting, habis salam langsung pulang. Nah itu berarti indikator menunjukkan mubah. Ketiga, jika suatu hukumnya tidak disebutkan oleh nas, banyak, ya, banyak perkara-perkara yang oleh Al-Quran dan hadis tidak ada nasnya, ya. Maka kaidahnya seperti yang saya sebutkan tadi, al-aslu fil asya' al-ibahah, ya, prinsip dasar dalam suatu perkara itu boleh hatta yadulla dalilu ala tahrimihi, sampai ada dalil yang mengharamkannya, atau bisa menimbulkan mudarat. Ada benda kita nggak tahu ini halal atau haram karena nggak ada dalam Al-Quran. Nah, maka diteliti. Kalau dia menimbulkan mudarat, bahaya, maka haram. Jadi itulah indikator atau tanda-tanda sesuatu itu mubah. Maka dalam hal berobat, ya, oleh para ulama itu terjadi perbedaan pendapat. Ya, apakah berobat itu hanya mubah, boleh, atau sunat, atau wajib? Dalam mazhab Hanafi, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abidin, hukum berobat itu mubah. Berobat apa saja, baik berobat medis, non medis, ya, selama tidak mengandung haram, maka dia mubah. Disebutkan dalam kitab tersebut, man taraka tadawi walau bi ghairi muharramin hatta mata la ya'thamu li'annahu mazlum. Bukan majnun, ya, mazlum. Siapa yang meninggalkan berobat sampai dia wafat, sampai dia mati, maka dia tidak berdosa. Karena itu berobat itu sifatnya zanni. Zanni itu artinya hanya bersifat dugaan, asumsi. Hasilnya tidak jelas. Berobat itu kan enggak pasti. Kalau kita berobat, apakah dijamin sembuh? Tidak. Karena dia tidak ada kepastian, maka dia disebut zanni, mazmun. Jadi menurut mazhab Hanafi begitu. Ini hampir sama dengan prinsip orang-orang sufi. Orang sufi itu nggak mau dia berobat, karena penyakit itu datang dari Allah, katanya kan. Nah, maka segala sesuatu yang datang dari Allah itu baik. Maka jangan berobat, serahkan aja sama Allah. Nah, itu salah satu prinsip orang-orang sufi. Dalam mazhab Hanafi mubah. Dalam mazhab Maliki, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi,
Hukum berobat juga mubah, ya, dengan menggunakan kata la ba'sa. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, mazhab mayoritas umat Islam di Indonesia, hukum berobat adalah mustahab, sunnah. Sunnah berarti kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ya. Jadi Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Majmu', ya, Syarah Mazhab, bagi setiap penyakit ada obatnya. Ya, itu hadis di kulli da'in dawa. Bagi setiap penyakit ada obat. Kata beliau dalam hadis ini ada isyarat bahwa berobat itu mubah, ya, mustahab, sunnah. Dan ini merupakan pendapat ashab kita, merupakan pendapat dari ulama-ulama Syafi'i dan mayoritas ulama salaf. Jadi menurut Imam Nawawi sebagai ulama dari mazhab Syafi'i, berobat itu hukumnya sunnah. Nah, termasuk berobat dengan ruqyah. Ya, dalam satu bab dalam Sahih Muslim yang beliau syarahkan, beliau mengatakan istihbabu ruqyatil marid, sunnat meruqyah orang yang sakit. Jadi menurut mazhab Syafi'i, hukum berobat itu sunnah, mustahab. Dalam mazhab Hambali, jadi ada 4 mazhab yang diakui, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam mazhab Hambali berobat juga mubah, tapi meninggalkannya lebih bagus, lebih afdal. Disebutkan oleh Al-Bahuti, salah seorang tokoh mazhab Hambali, yubahu tadawi bimubahin, dibolehkan berobat dengan benda mubah atau cara yang mubah, wa tarkuhu afdal, tapi meninggalkannya lebih utama. Jadi walaupun berobat itu mubah, ya, tapi meninggalkannya lebih utama. Itu menurut pendapat Hambali. Jadi dari 3 pendapat ini, ya, yang kita pilih pendapat Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kenapa? Selama usaha yang kita lakukan itu tidak mengandung perkara syirik, tidak mengandung perkara haram, maka berobat itu jadi sunnah, karena namanya usaha, berupaya. Dalam hadis Rasulullah juga ada perintah itu. Ya ibadallah, tadawu wa la tadawu biharam. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kamu dan janganlah kamu berobat dengan yang haram. Nah, jadi itu perintah. Perintah itu kalau tidak wajib sunnat, kalau tidak sunnat mubah. Maka ulama-ulama Syafi'i memilih bahwa perintah berobat itu hukumnya sunnat, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi secara umum, ya, kita selama ini memahami berobat itu perkara yang biasa. Nah, perkara biasa itu berarti apa namanya? Mubah, kan gitu. Ibu sakit, dibawa ke rumah sakit, ya mubah. Kayak kita lapar, masuk ke rumah makan mubah. Nah, tapi kalau kita niatkan, ya, kita berobat itu supaya sehat, bisa lagi beribadah dengan baik, ya kan, bisa bangun tengah malam, tahajud, itu berpahala jadinya berobat itu. Nah, jadi harus ibu niatkan.
Ya, sesuatu yang mubah bisa berubah dengan niat. Makan, minum, diniatkan supaya tidak mengantuk ikut pengajian, ya kan? Jadi dapat pahala. Hah? Kalau tidak diniatkan, ya biasa yang mubah gitu. Tidur, kita niatkan supaya bisa bangun tengah malam, tahajud, bisa cepat bangun subuh, pahala jadi. Demikian juga kalau kita niatkan sesuatu yang terlarang, ya, jadi haram juga. Ya. Jadi mubah itu dia statusnya itu terbuka, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram. Jadi apapun perkara mubah yang kita lakukan, ya, maka kita harus niatkan untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perbedaan-perbedaan tadi, ya, bisa lagi kita perluas, ya, dengan alasan-alasan tertentu. Ya, berobat itu hukumnya mubah jika hasilnya bersifat asumtif, zon, sebagaimana terjadi di zaman dulu. Nah, zaman dulu kan nggak ada lab, ya kan, laboratorium untuk meneliti sebuah obat, ya, sehingga semua upaya-upaya yang dilakukan zaman dulu dalam hal berobat itu hanya berdasarkan asumsi. Tapi kalau zaman sekarang, ya, berdasarkan lab dan uji coba para medis, ternyata obat itu, ya, 90% bisa memberikan hasil yang maksimal. Maka itu bukan lagi zon, ya, itu sudah mendekati kepastian. Nah, tapi tetap saja dalam upaya itu kita berserah diri kepada Allah. Nggak boleh, oh ini obatnya manjur ini. Nah, kita bergantung kepada obat bukan kepada Allah, itu pun salah juga. Hukumnya sunat jika hasilnya memberi manfaat menurut biasanya. Nah, menurut aghlabiyah itu biasanya. Nah, jadi kalau kita berobat dengan suatu obat, cara, metode, biasanya, ya kan, biasanya sembuh, berhasil, nah, maka sunnah, ya. Bisa juga berobat itu hukumnya wajib jika hasilnya dapat dipastikan oleh pakar pengobatan yang telah diakui melalui uji coba yang sudah terbukti, ya. Nah, jadi ada orang sakit, upaya kita mengobati orang sakit itu supaya apa? Supaya menyelamatkan nyawa dia. Nah, salah satu maqasid syariah itu adalah, ya, hifzun nafs namanya, menyelamatkan, menjaga jiwa manusia. Jadi berobat itu tujuannya menyelamatkan jiwa manusia. Maka kalau kita yakin dengan obat itu dia sembuh, ya, dengan tetap menjaga prinsip bahwa segala sesuatu Allah yang menentukan, maka wajib kita melakukan itu, nggak boleh membiarkan. Ada orang kena penyakit oleh medis, sudah dibawa kemana-mana, nggak sembuh. Kata dokter, ini nggak ada penyakitnya, tapi orang itu sakit, ya, secara fisik, bahkan kadang ada yang sudah kurus kering, hanya tinggal kulit dan daging, kulit dan tulang, ya. Jadi kurus terletak aja gitu kan. Ke dokter udah berbolak-balik, dalam negeri, luar negeri. Nah, itu berarti sudah di luar
ya, medis. Maka salah satu caranya adalah dengan cara non medis. Non medis inilah yang kadang-kadang banyak orang terjebak. Oh, di sana ada ustaz kan, pakai serban, pakai tasbih, tapi dia bisa menerawang, bisa melihat jin, ya kan? Oh, dilihatnya aja pasien udah tahu dia ini ada orang yang mengirim ini gitu. Kalau ngirim duit nggak apa-apa ya. Nah, jadi hal yang seperti ini perlu kita cerdas. Maka wajib mengobati dia kalau ada cara yang syar'i. Maka bawalah dia terapi, bisa ruqyah. Ya. Karena kalau tidak diobati dia sakit meninggal. Sementara kita tahu ada cara yang bisa mengatasinya selain medis. Itu wajib. Bisa juga berobat itu hukumnya makruh jika pengobatan itu menggunakan cara atau obat yang memiliki efek samping. Sementara obat atau cara yang bersifat mubah yang tidak ada efek samping masih banyak. Ada obat memberikan efek samping, ya, yang kadang bahkan bisa menimbulkan penyakit yang lain. Nah, ini makruh, ya. Maka carilah obat yang benar-benar memberikan hasil yang baik. Ya. Bisa hukumnya haram jika pengobatan itu menggunakan benda haram atau cara yang diharamkan. Jadi ada 5 hukum taklifi, wajib, ya, sunat, haram, makruh, mubah. Jadi berobat itu bisa 5 hukum. Bisa wajib, bisa sunat, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Tapi prinsip dasar secara umum berobat itu hukumnya mubah, boleh. Jadi ada cara-cara yang dibolehkan itu, ya, cara-cara yang mubah seperti ke dokter, ya, ruqyah. Kalau ke dukun nggak mubah lagi, ke paranormal itu nggak mubah lagi, ya udah haram dia. Nah ini sekarang berobat dengan cara yang mubah. Apa syaratnya berobat dengan yang mubah? Pertama, benar-benar terbukti sebagai sebab yang dapat menyembuhkan. Satu. Jadi kalau ada obat atau metode pengobatan yang terbukti, ya, menjadi sebab kesembuhan, nah, maka boleh. Kedua, tidak bertentangan dengan syariat, ya, tidak bertentangan syariat. Ada 2 kemungkinan, kalau enggak mengandung syirik, mengandung haram. Kalau syirik itu biasa cara, ya, caranya. Nah, kalau haram bisa cara, bisa benda. Ya. Kalau cara yang menyebabkan syirik itulah man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat maka dia syirik. Nah, dia berobat ke dukun dikasih jimat, diikat di pinggang, ya kan, atau digantung di rumah, atau dimasukkan ke dompet, dengan meyakini bahwa itu bisa menyelamatkan dia, bisa menyembuhkan dia, maka syirik. Atau benda itu haram, mengandung zat-zat yang diharamkan, seperti misalnya mengandung gelatin babi, lemak babi. Dulu pernah ada tulisan Dr. Aznalil di Waspada, Hari Waspada, yang mengatakan bahwa 85% obat-obat yang diproduksi di pasaran itu
cangkangnya itu berasal dari Latin babi. Nah, jadi farmasi kita ini juga harus direformasi. Jangan sampai mengimpor cangkang atau kapsul dari negara-negara non-muslim. Yang banyak memproduksi cangkang kapsul ini adalah Amerika dan Cina. Nah, begitu beliau sebutkan. Jadi kalau kita tahu asal cangkang kapsul itu, tempat menyimpan obatnya itu, kan lembut itu kan, kena air aja udah lengket. Itulah ciri-cirinya kan, tanda-tanda. Tapi kalau Bapak Ibu beli habatus sauda sebagai kapsul, itu cangkang itu kayak plastik, kasar. Nah, itu enggak, itu dari lemak hewan yang halal. Jadi kalau dia lembut teksturnya, mudah dia larut, lengket, nah itulah ciri-cirinya. Jadi kalau begitu ngeri juga kita kan beli obat-obat di apotek. Ya? Makanya perlu ada label halal ya, dari MUI. Supaya apa? Supaya nyaman diri kita, tenang. Ya kan? Nah, jadi farmasi-farmasi ini perlulah kerjasama dengan ulama-ulama. Nah, pastilah kita berobat kalau benda yang dikasih itu adalah benda haram. Nah, kemudian tidak meyakini bahwa obat itu yang menyembuhkan. Ya. Nah, tidak boleh apapun dia, walaupun Al-Quran. Jangan sampai kita, karena Al-Quran itulah saya sembuhkan, karena Allah. Ya. Jadi bukan karena sesuatu benda, bukan karena suatu cara ya kita sembuh, bukan. Itu hanya asbab saja, sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, wasyafi wal muafi. Allah yang menyembuhkan dan memberi keafian. Kemudian tidak membahayakan secara medis, walaupun ada obat herbal ya atau benda-benda cara-cara, tapi secara medis bisa membahayakan oleh para dokter ya, oleh para medis disebutkan ini berbahaya. Berbahaya bisa disebabkan karena berlebihan atau juga memang berbahaya dari awal. Contohnya apa misalnya? Ya berobat apa, kalau tradisional itu ada orang menggunakan apa namanya? Hah? Bukan. Apa lebah itu? Toto lebah ya? Bintang. Nah, kalau bisa membahayakan itu jangan dilakukan. Kalau kata medis bahaya. Kenapa? Karena bisa mendatangkan penyakit. Jadi harus, kalau dia lintah, dia harus betul-betul steril. Jangan lintah-lintah yang di padat itu diambil. Nah, tambah apa yang dihisapnya? Itu pula yang disuruh menghisap darah kita. Maka biasanya terapi lintah itu lintahnya diternak orang itu bersih dia. Ya, ini juga lebah, setengah lebah itu harus orang-orang yang ahli. Cuma kadang-kadang medis ini juga ada yang murni ya, menyampaikan hasil penelitian. Ada juga kadang-kadang persaingan bisnis juga. Nah, jadi intinya berdasarkan kaidah la dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan
diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kemudian syarat berobat dengan yang mubah tadi tidak menyerupai sihir dan perdukunan. Tidak menyerupai sihir dan perdukunan. Sekarang ini banyak Bapak Ibu pengobatan-pengobatan yang seperti sihir, mirip dukun. Ada orang berobat, dia berobat dengan kata dia caranya bioenergi, ya, dengan menggunakan bioenergi. Lalu kemudian diberilah mereka seperti kartu ATM. Itulah dibawa kemana? Karena itu katanya itu mengandung energi. Itu kan mirip jimat ini. Ada juga dulu menggunakan benda seperti kalung gitu kan, gelang, yang katanya itu bisa melancarkan darah. Jadi ada orang kalau itu ketinggalan di rumahnya, dia pusing dia. Jadi ketergantungan, ya kan? Kalau nggak ada benda ini nggak lancar darah buatnya. Nah, itu udah jadi macam itu jadi. Rupanya ada pasien saya orang Jepang. Itu kan katanya hasil penelitian dari Jepang. Kalung bioenergi. Di Jepang nggak ada ini katanya. Jadi kenapa kok bisa dibilang berdasarkan penelitian di Jepang kan? Nah, itulah kadang-kadang. Jadi nggak boleh menyerupai sihir perdukunan. Ada juga berobat dengan cara, ya, kalau disebutkan nanti apanya nggak etis ya. Nah, tapi banyak, pakai level-levelnya, level 1, level 2, level 3, level 5. Jadi bisa kalau orang yang sudah level yang tinggi itu, ini listrik itu bisa diginikan aja mati, ya kan? Nah, nanti gelas itu bisa diginikan gerak. Itu kan udah macam sihir, tapi diilmiah-ilmiahkan. Nah, seperti tenaga dalam itu kan, tapi diilmiahkan. Ya, ada reiki namanya, macam-macam lah, ya kan? Jadi orang-orang yang seperti itu, yang belajar pengobatan seperti itu, yang menggunakan olah nafas, itu ketika sudah lama dia menjalankan atau mempraktekannya, justru dia biasanya timbul penyakit sesak atau lambung. Ketika dilakukan ruqyah, ternyata dia reaksi. Rupanya yang selama ini dia pelajari berbentuk energi itu ada jin. Maka jangan kita terpukau dengan istilah energi. Karena energi itu kadang-kadang ya bisa mengarah kepada kekuatan jin, sehingga bisa memadamkan lampu, tambang jantungnya, ya. Jadi orang dia mau mengobati orang bukan dari jarak jauh aja gitu, ya. Magic. Nah, itu dah menyerupai sihir dan perdukunan. Tak boleh. Kemudian juga tidak berlebih-lebihan. Walaupun mubah, tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, sekarang dalam dunia ruqyah Bapak Ibu, semua disebut ruqyah. Misalnya man ruqyah, itu ruqyah ya. Nah, habatus sauda ruqyah. Saya paling menentang itu, ya. Nah, ikuti. Kalaupun kita mau meruqyah itu di saat orang memerlukan, ini bukan dijual dia dengan nama merek ruqyah. Sekarang ini kalau kita lihat di media sosial banyak, ya, berobat dengan habatus sauda, dengan
zaitun, dengan air zam-zam, itu memang boleh disyariatkan, ya. Tapi nggak mesti diruqyah, karena memang dia sudah ada bawaan khasiatnya dari Allah SWT, ya kan? Misalnya zaitun, kuluz zait wattahinu bihi fa innaha min syajaratin mubarakah. Konsumsilah minyak zaitun dan oleskanlah, kalau dia sakit kulit dioleskan, misalnya sakit gatal-gatal, ya, kudis, oleskan minyak zaitun, ya. Kemudian kalau dia ada kolesterol diminum, ya kan? Tapi minyak zaitun yang asli, jangan minyak zaitun untuk ibu-ibu itu yang wadah itu, ya kan? Nah, itu udah campur dia. Ini memang asli yang bisa diminum. Untuk obat luka bagus, ya, campur madu, ya, madu campur zaitun, oleskan ke luka, bagus. Karena madu itu antibakteri, ya, tambah zaitun lagi kan. Jadi nggak mesti diruqyah. Tapi kalau misalnya ada orang perlu, dia mau diruqyah, boleh. Tapi kalau disediakan dia dengan nama itu, zaitun ruqyah, madu ruqyah, madu soda ruqyah, nah, itulah yang tadi ghulu namanya, berlebih-lebihan. Nah, jadi nggak boleh. Kalau orang perlu baru air putih, ya kan, diruqyah boleh. Air zam-zam itu memang sudah berkhasiat dari sananya. Apa yang diruqyah? Ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu boleh diminum untuk tujuan apa saja. Kita pelupa minum air zam-zam, tujuan kita supaya kuat ingatan, boleh. Kita makan lapar, ya, lapar nggak makan. Ada ulama, ya, ketika dia pergi ke Mekah, dia nggak mendapatkan makanan, air zam-zam aja. Karena air zam-zam itu, ya, adalah obat. Kemudian juga to'min, makanan yang mengenyangkan. Jadi jangan apa yang diruqyah. Ada juga yang memandikan, air zam-zam dimandikan. Padahal perintahnya bukan dimandikan, diminum. Ma'u zam-zam lima syuriba. Syuriba itu diminum, bukan usila, dibasuhkan, bukan dimandikan. Jadi banyak kadang-kadang yang terlalu berlebihan seperti itu. Ya. Belakangan ini ada pengobatan minyak dayak, Pak Ustaz. Tidak ada yang Dia tangannya patah, dia ditusuk itu kelihatannya sembuh gitu, Pak Ustaz. Iya. Jadi orang bertanya, itu karena kekuatan si manusia atau daripada obatnya? Jadi masalah, Pak Ustaz. Jadi orang berlomba-lomba untuk menjadi minyak dayak, Pak Ustaz. Iya. Nah, ini yang pertama, Pak Ustaz. Terus yang kedua, kita punya usaha, Pak Ustaz. Usaha kau ini kayaknya kurang laku ini. Coba kau cari pelaris lah. Ini yang kedua, Pak Ustaz. Yang ketiganya, dia pakai susu, Pak Ustaz. Ditanam di mana lah, di dengan emas, dengan mutiara di, Pak Ustaz. Iya. Terus yang terakhir, Pak Ustaz, di rumah kita itu kadang-kadang ada memajangkan ayat suci Al-Quran, dengan maksud supaya dingin, supaya adem gitu, Pak Ustaz. Gimana pandangan Pak Ustaz? Iya. Jadi kalau pengobatan tradisional itu memang di setiap suku itu ada, ya kan? Masing-masing ada. Cuma ya suku-suku yang ada di Indonesia ini, bahkan di Arab pun, ada yang masih mempercayai hal-hal yang mistis. Nah, itu yang mesti kita hati-hati. Ya, di kampung-kampung, jangankan di daerah, ya, di kampung-kampung Melayu pun kadang-kadang ada benda-benda yang diyakini bisa ini, bisa itu. Nah, dia harus ditimbang dengan
syariat. Kalau bertentangan dengan akidah, maka tinggalkan. Yang kedua, kalau bendanya tadi mengandung najis, itu jauhi. Jadi fenomena Ida Dayak kemarin itu ada, ya salah seorang kawan kita di Kalimantan sana, dia mengatakan bahwa minyaknya itu, orang itu kan meninggal katanya nggak dimakan lah, ya dibiarkan, kemudian entah dibakar. Jadi itu ada dari tubuh mayat itu cairan-cairan muncul, itulah yang diambil. Nah, itulah yang digunakan. Ya, itu menurut informasi kawan kita di sana. Bukan informasi asli ya, Allah. Tapi mereka bilang seperti itu. Satu. Jadi kalau betul seperti itu ya najis, boleh. Yang kedua, ada yang mengatakan trik, ya trik. Jadi trik-trik itu ya mungkin sama dulu ada pengobatan yang dibuat oleh orang Muslim. Itu banyak orang-orang Islam datang. Apa nama istilahnya itu ya? Ada istilah mereka itu. Ya rupanya yang datang tampil ke depan itu memang kawan dia juga. Nah, yang tadi lumpuh kursi roda tiba-tiba bisa berjalan, memang orang-orang dia juga. Iya. Nah, jadi istilahnya itu kan penipuan itu kan. Kemudian apa yang tadi? Laris. Sekarang juga ada perukia-perukia, ya kan, yang kalau kita lihat di TikTok, di Facebook, di YouTube, mereka menggunakan minyak kasturi, ya kan. Nah, tapi nggak banyak ini sebagian perukia aja yang sudah salah kaprah. Kalau toko Anda sunyi pengunjung, katanya, maka pakailah minyak kasturi ini. Nah, ya minyak wangi kasturi. Nah, itu kan udah jadi jimat jadinya. Yang menggunakan apa bedanya dengan dukun pakai minyak-minyak segala macam kan, di semprot-semprotkan di toko supaya laris. Jadi termasuk hal-hal yang berlebihan bahkan bisa jatuh kepada syirik. Nah, kalau susu juga, ya susu ini kadang bisa juga trik, ya bukan sesuatu hal yang benar. Katanya ada dimasukkan emas, berlian segala macam. Sementara yang memasang susu itu pun miskin, ya kan? Dari mana dapatnya emas berlian itu dimasukkan? Sempat 100 orang yang masang susu, berarti harus banyak berliannya kan? Emas itu. Nah, jadi katanya sudah dimasukkan emas seperti jarum, ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu hanya penipuan. Jadi hati-hati kita dengan masalah-masalah susu ini. Yang ianya itu adalah memasukkan pengaruh jin ke dalam tubuh seseorang. Jadi orang yang yang jelek kelihatan cantik, ya jin yang bermain. Ya. Nah, ketika diruqyah hilang susunya, jelek lagi kan. Apa lagi Pak? Ayat suci Al-Quran misalnya itu kita bawa di rumah kita. Oh ya. Kalau ayat-ayat Quran kaligrafi dipajang di rumah dengan niat dekorasi nggak apa-apa. Tapi dengan syarat dibersihkan dari debu-debu, entah sebulan sekali. Karena ayat-ayat Quran kan harus dibersihkan. Jangan pula dibiarkan kena tai cicak, ya kan? Debu kusam. Nah, jadi kalau niat untuk dekorasi, keindahan, itu boleh kan? Ya kan, di masjid-masjid juga kadang-kadang ada, tapi jangan lupa membersihkannya. Nah, tapi kalau diniatkan supaya jin yang masuk,
ya kan, supaya sihir jangan masuk. Nah, itu udah jadi jimat jadinya. Jadi Al-Quran nggak boleh dijadikan jimat. Ya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya dalam salah satu kitabnya mengatakan kenapa Al-Quran tidak boleh dijadikan jimat. Pertama, berdasarkan keumuman hadis, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah syirik. Di situ tidak disebutkan jimat apa, pokoknya jimat itu. Ya, mau dia terbuat dari ayat Quran, mau dari benda-benda seperti tumbuh-tumbuhan atau binatang seperti taring, harimau segala macam, masuk dalam keumumannya. Maka jimat apapun tidak boleh. Yang kedua, ya, berdasarkan salah satu kaidah ya usul fikih, di mana ada salah satu kaidah usul fikih itu, saya lupa bahasa Arabnya, tapi intinya adalah sesuatu yang membuat wasilah itu menjadi syirik. Apapun bendanya, kalau kita jadikan itu suatu keyakinan jatuh pada syirik, maka jadi syirik, nggak boleh. Ya. Yang ketiga, landasannya adalah istihza, al-istihza bil Quran, menghinakan Al-Quran. Ya, itu tadi dipajang, dibiarkan berdebu, ya kena tai cicak. Apalagi yang sifatnya ditulis, masukkan ke dompet, ya kan, didudui, masuk ke kamar mandi, toilet, bawa, ya kan, nah, itu menghinakan Al-Quran. Nah, jadi berdasarkan ini, ya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan jimat yang terbuat dari Al-Quran pun hukumnya haram. Ini sebenarnya kasus ini ada seseorang laki-laki berumur 60 tahun, saudara. Jadi kasus ini saya teliti, dia sudah berobat langsung di lab, bagus bersih. Oke, 1, 2, dia berobat dengan obat herbal, tidak jalan. 3, berobat lagi sama Ustaz. Nah, ini Ustaz ada 2 orang. Ini saya pikir Ustaz ini pakai kopi ya, pakai apa Sari atau Tami ya, nggak tahu lah. Jadi begitu dia masuk itu berobat, nggak pula kena ya. Oke, saya masih diam pas di Idul Adha ini, saya tenang diam aja. Dia menceritakan dia punya kasus. Udah sampai mana lagi berobat, udah. Itulah. Jadi saya berpendapat, rumah kamu tuh di mana? Di komplek perumahan Jur paling ujung, bukan di sini. Di sini Pak penampilannya bisa besar. Jadi selesai ke sana, rumah 2 tingkat. Dia kebetulan dia ada duit, dapat arisan atau dapat apa nggak tahu lah. Beli rumah lagi di depan rumahnya itu, 2 tingkat juga. Ternyata di samping rumahnya itu orang Bali. Bukan Bali dia Pak, Bali. Dari asli. Di depannya kalau orang Cina itu pekong ya kan. Nah, dia ada tahapan hantu belaunya depan itu. Entah burung, entah apa, macam-macam ini, macam GCT depan itu, kayak gitulah. Udah siap. Ternyata saya rasa ini samping rumahnya, saya pikir yang membuat dia nggak bisa tidur Pak. Tidak bisa tidur,
pulang dari Jakarta dia kan sebulan bisa tidur, di lantai atas bisa tidur, di lantai bawah anak-anaknya semua, jadi rumah 2. Nah, itu aja. Jadi saya pikir ini saya mau panggil Pak Tambusin. Iya, ya kita namanya ngaji, Ustaz ya. Ngaji, siap. Berarti Ustaz itu kan guru. Saya pun guru juga, Pak. Nah, itu makanya justru seperti itu kasusnya itu harus sama guru mungkin, ya kan? Nah, guru apa nggak tahu lah, pokoknya bisa. Tanya kira-kira. Ini udah selesai itu. Terakhir, dia tobat. Maksudnya tobat itu karena tahajud sudah. Orang adik saya Ustaz, cuman tahajud itu tahajud silakan. Boleh dikerjakan juga. Bapak tadi? Ya. Bapak yang sakit itu? Enggak sakit, tetap sakit. Oh, iya. Dia punya hobi. Dia dulu penyiar radio. Hobi dia merokok. Ibadahnya gimana? Ya. Ibadah dia sholat 5 waktu. Ibadah biasa. Bagus. Ya kalau nggak bagus masa nggak bisa tahajud dia. Itulah dia bukti. Kalau 5 waktu dia bisa kerjakan, pasti tahajud bisa. Tapi kalau dia tak bisa, ngeri Ustaz. Makanya saya bilang ini kasus dalam. Ini kalau Ustaz yang makanya bukan arti kata Ustaz itu bisa membaik, enggak. Ini perantara Ustaz ya. Perantara mana tahu. Nantilah saya carikan yang bisa mengobati kamu. Insya Allah bisa ringan supaya bisa tidur aja. Obat itu bisa cerita lah, nggak bisa berjalan. Jadi gangguan jin itu tadi, itu mungkin jin orang itu lebih keras. Jin orang Bali itu lebih keras mungkin. Nah, jin orang Medan atau lah lambai kena begal aja lewat. Itu, nah itu loh Ustaz. Kira-kira siapa lah atau kapan lah saya jumpa Ustaz? Oh itu pertanyaannya. Pertanyaan itu nanti Ustaz yang menjawab ke karena itu bisa jawab. Nah gitu kira-kira. Jadi nanti rumah saya sudah pindah Ustaz. Rumah saya di Jalan Selamat. Ustaz kan daerah Angkas. Cuma jalannya saya nggak tahu. Iya. Tahu kan daerah kan tahu Jalan Selamat. Iya. Sama Ustaz ya kamu ya. Jadi nanti kira-kira kapan? Karena Ustaz pasti nggak ada bawa kartu nama. Ya saya jawab dulu Pak ya. Jadi kalau masalah yang seperti digambarkan Bapak ini, ya ada orang yang ibadah bagus, ya kan. Kemudian orangnya berada, ya. Itu kemungkinan penyakit itu banyak, ya. Bisa secara medis, tapi mungkin belum ketemu, ya. Nah, mungkin perlu dibawa ke rumah sakit yang lebih lengkap, ya peralatannya mungkin. Ya. Kemudian yang kedua penyakitnya non medis, ya. Penyakit non medis ini, ya di samping kemasukan jin, ya sihir, ada juga penyakit ain namanya, ya kan? Penyakit ain. Itu memang solusinya diruqyah. Ada juga yang bermasalah rumahnya, ya. Dan mungkin di rumahnya banyak benda-benda yang tidak baik, yang dipajang, yang apa, sehingga mengundang masuknya jin, ya kan. Jadi perlu dilihat. Jadi banyak kemungkinan. Nah, kemudian juga kalau rumah orang ada jimat, ada segala macam, itu sebenarnya nggak ada
masalah di rumah kita, ya kan? Kecuali dia memang bertujuan mengambil rumah kita, walaupun rumah bayi, rumah apa segala macam sampai rumah kita. Tapi enggak Ya. Karena kita yakin bahwa dengan ibadah kita, ya dengan bacaan Quran kita di rumah itu, Allah menjaga rumah kita, nggak mungkin masuk ke rumah kita lagi. Ya, namanya budak. Ya, nggak apa-apa, mau budak Yahudi itu nggak apa-apa, ya kan? Karena Allah Subhanahu Wa Taala pasti melindungi rumah-rumah orang yang beribadah, tapi menjaga rumahnya itu dari benda-benda yang bisa mengundang setan. Ya, kalau di rumah itu dia ada patung, ada gambar-gambar bernyawa segala macam, mungkin penyebab itu. Ya, nah, maka harus ditanya secara langsung dan dilihat apakah ada hal-hal yang terlarang sehingga dia terganggu dan segala macam. Jadi tidak bisa kita pastikan apa masalah itu. Anak-anaknya nyaman gitu. Anak-anaknya istrinya ibu nyaman. Ya, Cuma dia aja enggak itu aja. nah, itulah. Jadi mungkin ada gangguan medis. Saya kira itu kasus harus didalami kasus. Terima kasih Ustaz. Itu sama adik saya Ustaz. Baru kenal. Saya kira itulah ya Bapak Ibu ya. Karena ada bazar lagi. Kemudian tadi yang terakhir sarannya itu selain tidak berlebihan harus bertanya kepada ulama tentang penggunaan benda atau cara-cara tersebut. Jadi apapun cara pengobatan, benda-benda yang ditawarkan sebagai obat, kita tanya dulu. Yang pertama, yang ahli di bidang pengobatan dokter lah, betul kan? Kalau dia benda-benda. Nah, kalau dia cara-cara, teknik-teknik harus ditanya kepada ulama-ulama yang paham. Ulama ini juga ada yang tidak mengerti tentang pengobatan. Ya, walaupun pengobatan non medis seperti ruqyah, hukam, ya. Nah, maka carilah orang-orang yang pakar di bidang itu, apakah cara ini syar'i atau tidak. Nah, itulah syaratnya. Barangkali itu saja dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya berobat dengan benda yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina والمعلمين ولأساتذتنا ولسائر المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما دقيقا وارفع درجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.